Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrul Mujakir, NIM 191354025, program studi D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas besar mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi yang berjudul Water Process AR18. Selamat menyaksikan. State flow diagram. State flow diagram ini adalah gambaran dari proses HMI yang telah dibuat dari line water process AR18. Ini merupakan layer utama SFD, di mana saat start itu masuk ke main login. Di main login ini hanya bisa login oleh administrator dan juga dapat di shutdown aplikasinya. Setelah masuk administrator akan masuk ke layer administrator, di mana pada layer administrator ini dapat configure user, shutdown, change password, dan juga dapat logout ke standby login. Jika administrator logout, maka akan masuk ke standby login, di mana pada standby login dapat login menggunakan GUES, operator, dan juga administrator, di mana layer GUES ini sama dengan standby login. Ini merupakan layer administrator, di mana pada layer ini dapat menampilkan BFD, PFD, PNID, dan juga loop. Ada layer loop lagi. Lalu terdapat mandatory input untuk mengaktifkan mandatory. Di sini merupakan tombol-tombol untuk mengontrol plan dan juga database. Di sini juga jika input maintenance 1, maka mandatory akan off, output juga akan off, dan indikator maintenance akan menyala. Dan jika sebaliknya maintenance mati, maka mandatory akan bisa di-enablekan kembali dan indikator maintenance off. Ini merupakan layer operator, di mana pada layer operator ini hanya dapat melihat BFD, PFD, dan PNID, tidak dapat bisa masuk ke layer loop. Dan untuk sisanya sama seperti layer administrator, dapat mengontrol mandatory dan juga mengontrol plan. Ini merupakan layer loop, di mana pada layer loop ini dapat melihat loop diagram dari plan dari SP1, SP2, SP3, PAM AC1, PAM DC, motor DC, heater, dan juga loop diagram maintenance. Ini merupakan layer alarm. Contohnya pada alarm SP1 akan kondisi normal jika output SP1 nya 1 dan juga feedback dari plan-nya 1. Tetapi jika outputnya 1 dan feedbacknya 0, maka akan dalam kondisi danger, yaitu indikator merah berkedip dan alarm berbunyi. Jika alarm di ACK, maka indikator merahnya diam, tidak berkedip, dan juga alarmnya tidak berbunyi. Jika kondisi normal kembali, yaitu jika feedbacknya 1 dan juga outputnya 1, maka kondisi akan normal kembali atau indikator hijau. Sama juga dengan alarm lain SP2, SP3, PAM AC, PAM DC, mixer, dan heater. Selanjutnya, tabel sekuensial. Sekuensial tabel ini merupakan hubungan aksi-reaksi antara HMI dan juga plan, dimana contohnya itu jika input on solenoid valve 1, maka pada output yaitu output ada 4051, PO2 on, R9 DC on, solenoid valve 1 on, dan input ada 4051, DI4 on. Jika simulasi kerusakan SP1 on, maka solenoid valve 1 off dan juga input Adam 451
4051 DI4 off. Begitu juga yang lainnya. Loop diagram, di mana loop diagram ini menunjukkan hubungan antar hardware. Contohnya di sini ada hubungan SP1 atau solenoid valve 1, di mana terhubung pada switch toggle SP1 pada equipment, terhubung juga pada driver SP3 dan juga R9 DC. Lalu terdapat field junction di mana terdapat power supply R13 DC dan ada 4051, di mana driver SP3 pada equipment terhubung pada R13 DC pada field junction dan juga R9 DC pada equipment terhubung pada ada 4051 pada field junction. Lalu terdapat real panel, di mana pada real panel ini terdapat ADAM 4561. ADAM 4561 ini terhubung ke ADAM 4051 melalui komunikasi RS485. Lalu terdapat peran panel, terdapat HMI atau komputer, di mana HMI ini atau komputer ini terhubung ke ADAM 4561 menggunakan USB. Selanjutnya ada solenoid valve 2, di mana hampir sama dengan solenoid valve 1, cuma yang membedakan yaitu relay dan driver yang terhubungnya, sama SP3, pump AC1, pump DC, motor DC, heater, dan juga maintenance switch. Selanjutnya HMI. Ini merupakan halaman awal dari HMI, di mana ada main login dan harus login menggunakan akun administrator. Ini merupakan halaman setelah login menggunakan administrator, di mana kita bisa logout, maka akan ke standby login. Nah, di sini juga kita bisa login sebagai operator. Sebagai operator kita bisa mengendalikan plan. Setelah mandatory dinyalakan, kita bisa mengendalikan plan. Kita juga bisa melihat BFD, PFD, dan PNID. Selanjutnya, untuk melihat loop diagram kita harus menggunakan akun administrator. Di sini ada loop diagram. Ada loop diagram dari SP1, SP2, SP3, pump AC1, pump DC, loop diagram mixer atau motor DC, heater, dan maintenance switch. Selanjutnya kita akan mencoba koneksi antara HMI dan juga plan. Operator kepada teknisi, teknisi masuk. Ya, operator teknisi di sini. Dari sini akan menyalakan mandatory. Tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini mandatory telah dinyalakan, maka bisa menyalakan plan. Selanjutnya akan dinyalakan SP1. Apakah SP1 sudah menyala? SP1 sudah menyala. Selanjutnya akan mematikan SP1. Apakah SP1 sudah mati? Ganti. SP1 sudah mati, ganti. Selanjutnya akan menyalakan SP2. Apakah SP2 sudah menyala? SP2 sudah menyala, ganti. Selanjutnya akan mematikan SP2. Apakah SP2 sudah mati? Ganti. SP2
SP2 sudah mati, ganti. Selanjutnya akan menyalakan SP3. Apakah SP3 sudah menyala? Ganti. SP3 sudah menyala, ganti. Selanjutnya akan mematikan SP3. Apakah SP3 sudah mati? Ganti. SP3 sudah mati, ganti. Selanjutnya akan menyalakan PAM AC. Apakah PAM AC sudah menyala? Ganti. PAM AC sudah menyala, ganti. Selanjutnya akan mematikan PAM AC. Apakah PAM AC sudah mati? Ganti. PAM AC sudah mati, ganti. Selanjutnya akan menyalakan heater. Apakah heater sudah menyala? Ganti. Heater sudah menyala, ganti. Selanjutnya akan mematikan heater. Apakah heater sudah mati? Ganti. Heater sudah mati, ganti. Selanjutnya akan menyalakan mixer. Apakah mixer sudah menyala? Ganti. Mixer sudah menyala, ganti. Selanjutnya akan mematikan mixer. Apakah mixer sudah mati? Ganti. Mixer sudah mati, ganti. Selanjutnya akan menyalakan PAM DC. Apakah PAM DC sudah menyala? Ganti. PAM DC sudah menyala, ganti. Selanjutnya akan mematikan PAM DC. Apakah PAM DC sudah mati? Ganti. PAM DC sudah mati, ganti. Selanjutnya akan menyalakan SP1. Apakah SP1 sudah menyala? Ganti. 1 sudah menyala, ganti. Teknisi silakan lakukan simulasi kerusakan SP1. Ganti. Ini saat SP1 aktif. Simulasi kerusakan SP1 sudah dihidupkan, ganti. Nah, ini saat terjadi kerusakan pada SP1 maka alarm menyala. Kerusakan SP1 sudah diterima dan sudah di ACK. Saat kita sudah mengetahuinya, kita bisa men-ACK-nya. Silahkan matikan simulasi kerusakan. Ganti. Simulasi kerusakan sudah dimatikan, ganti. Saat simulasi kerusakan sudah mati maka akan normal kembali. Selanjutnya akan mematikan SP1. Apakah SP1 sudah mati? Ganti. SP1 sudah mati, ganti. Selanjutnya silahkan nyalakan simulasi maintenance. Ganti. Simulasi maintenance sudah dihidupkan, ganti. Nah, ini ada indikator saat terjadi maintenance. Kita mandatory akan mati, jadi dari HMI tidak dapat mengontrol plan. Indikator maintenance sudah diketahui, silakan matikan simulasi maintenance. Ganti. Simulasi maintenance sudah dimatikan, ganti. Saat sudah selesai maintenance maka indikator maintenance akan mati dan mandatory dapat dinyalakan kembali. Ini kita dapat mengontrol kembali plan. Baik, terima kasih kepada teknisi. Baik, terima kasih kembali operator.